istri Arya Daru dapat surat misterius, di amplopnya berlogokan Komnas HAM. Ya, ini dari cerita di channelnya Bapak Bambang Wijoyanto. Jadi silahkan tonton. Nah, dari surat itu tidak ada isinya tulisannya apa, tetapi hanya ada gambar bintang, mawar, dan Jadi kami digital forensik menerima sebanyak 14 digital evidence atau barang atau benda uji digital, di mana 5 diantaranya adalah yang diduga dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh ADP. Dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Di situ pada akhirnya gue mencoba nih melihat CCTV di sana, karena ketika kasus ini bergulir, lo tahu kan yang ada beberapa asumsi di masyarakat di media sosial soal angle CCTV yang berubah dan lain sebagainya. Iya kan? Nah, makanya gue di sana ngamatin sampai gue pada akhirnya menemukan dari hasil pengamatan gue ya. Di sana itu ada 3 CCTV, Shell. Di sana ada 3 CCTV yang di kawasannya si Arya Daru ini, dan kalau menurut gue pribadi dengan adanya 3 CCTV itu bisa mengcover segala ruang gerak ataupun dia bisa mantau segala lingkungan di dalam kawasan kosannya si Arya Daru ini. Jadi kalau misalkan lo lihat secara layoutnya di lingkungannya itu kan kamarnya si Arya Daru ini jaraknya 2 pintu dari gerbang utama. Nah, di situ di atas kamarnya Arya Daru itu ada 2 CCTV yang memang posisinya itu kayak lawanan arah gitu loh. Jadi yang satu nyorot ke sebelah kanan, yang satu nyorot ke sebelah. Mari kita kritisi hasil kesimpulan dari Bareskrim Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya melalui Direktur Bareskrim mengatakan bahwa dalam kasus Arya Daru tidak menemukan keterlibatan pihak lain. Dan oleh karena itu, mereka berkesimpulan tidak ditemukan peristiwa pidana dalam kasus Arya Daru. Pertanyaannya, berdasarkan hasil autopsi yang dikeluarkan oleh RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pada saat ditemukan, jenazah korban dipenuhi dengan belasan luka. Pertanyaannya, siapa yang menyebabkan tubuh Daru tersebut penuh dengan luka? Sementara tidak ada penjelasan bahwa keterlibatan pihak lain, dan kemudian menyimpulkan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa pidana, itu adalah kesimpulan yang gegabah. Kecuali polisi menjelaskan bahwa luka yang ada di sekujur tubuh korban itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika tidak ada penjelasan, berarti luka tersebut diakibatkan oleh orang lain. Maka mestinya kesimpulan yang benar adalah peristiwa ini adalah peristiwa pidana yang belum diketemukan siapa pelakunya. Sebab tidak mungkin luka tersebut terjadi karena tindakan pribadi. Begitu guys. Terima kasih. Akhirnya polisi umumkan penyebab kematiannya Arya Daru. Ini aku ceritakan berdasarkan kronologi yang aku baca ya. Ada seorang laki-laki bernama Arya Daru Panggayunan, seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Usianya 39 tahun. Hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, dia ditemukan tewas di dalam kos di area Jakarta Pusat. Mukanya tertutup plastik dan habis itu dililit pakai yang namanya lakban warna hitam. Tapi, sehari sebelumnya, tanggal 7 Juli, Arya itu masih beraktivitas seperti biasa. Nah, di jam 7.03 pagi, Arya berangkat dari kosnya itu menuju ke gedung Kemlu. Dia sampai sekitar jam 7.20 WIB. Sorenya, jam 17.52, Arya sudah ada di dalam Grand Indonesia. Arya pergi bersama 2 orang temannya. Mereka di dalam mall selama beberapa jam, sampai akhirnya jam 21.18 WIB, atau enggak kita sebutnya jam 9:18 menit. Itu Arya lagi ngantri taksi. Jadi Arya itu pakai taksi, dia bilang sama si supir taksinya itu, dia itu mau ke bandara. Tapi enggak sampai 5 menit, Arya itu ubah rencananya. Jadi dia bilang lagi dia itu mau ke
balik ke tempat dia kantor. Arya sampai ke gedungnya Kemlu itu sekitar waktu 21.39 WIB. Arya naik ke lantai 12 alias rooftop. Arya ini dia membawa namanya ransel, kemudian dia membawanya bersama dengan kantong belanjaan yang dari Grand Indonesia tadi. Nah, di atas rooftop itu, Arya itu tangannya sempat berada di pembatas dinding. Dia ngangkat sedikit bahunya, kemudian dia melihat ke arah bawah. Tapi nggak lama Arya turun lagi ke bawah. Bikin aneh itu waktu dia keluar dari gedungnya ini jam 23.12 WIB, dia itu nggak bawa ransel sama bawaan belanja yang tadi. CCTV itu mencatat kalau Arya itu balik lagi ke kosannya itu jam 23.23 WIB. Dia masuk ke kamar, kemudian dia buang sampah, lalu nggak diketahui lagi aktivitasnya seperti apa sampai pagi. Besok paginya jam 7.39 WIB, penjaga kos itu nemuin Arya itu udah nggak bernyawa. Langsung mereka lapor polisi jam 8.10 WIB. Nah, di hari itu juga polisi langsung melakukan visum di RSCM dan autopsi dilakukan jam 17.30 setelah keluarga mensetujuinya untuk dilakukan autopsi. Nah, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa ini nggak ada unsur pidana, guys. Arya itu meninggal karena gangguan pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas alias mati lemes. Polisi juga menemukan bahwa Arya itu dia pernah mengirimkan pesan kepada badan amal yang untuk membantu orang-orang dengan tekanan mental, termasuk kayak bunuh diri, guys. Menurut kamu kasusnya Arya Daru ini gimana? Pak Ugro tuh awalnya nanya, Mas, ini sebenarnya ada berapa CCTV yang ditayangkan oleh polisi itu mungkin segelintir lah ya. Dia bilang 15, Pak. Pak Ugro kaget di situ. Oh, bisa dilihat dari tayangannya 15. Karena kan banyak banget, dan gue dapat informasi juga. Ternyata semua CCTV itu diambil. Kenapa yang dibuka hanya sebagian? Ya gue nggak bisa nanya ke Siswanto. Pertanyaan itu buat polisi. Waktu itu dia kira bukan lakban kuning. Dia kira itu anduk, tidur tutup anduk, pas dibuka, wah, lakban kuning. Kaget dia kan. Kegiatan Arya Daru buang sampah malam-malam itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Arya Daru. Biasanya sebanyak apapun sampahnya itu selalu ditaruh di depan kamar Arya Daru. Orang ini kan publik belum bisa terima, tidak ada keterlibatan pihak lain karena belum semuanya dibuka sama polisi. Dan Istri Arya Daru dapat surat misterius, di amplopnya berlogokan Komnas HAM. Ya, ini dari cerita di channelnya Bapak Bambang Wijoyanto, jadi silahkan tonton. Nah, jadi surat itu tidak ada isinya tulisannya apa, tetapi hanya ada gambar bintang, mawar, dan gambar love bentuk hati. Dan ternyata dia itu sudah mengadu ke Kemenlu bahwa dia merasa mendapatkan ancaman diawasi orang. Nah, kayaknya temennya ini cerita saya takut, ada ketakutan dan kecemasan sendiri. Dia sudah pernah mengadu bahwa dia merasa diawasin orang. Silahkan tonton lengkapnya di channelnya Bapak Bambang Wijoyanto, mantan Ketua KPK. DPR desak polisi ungkap tuntas kemetongan diplomat Arya Daru. Pihak kepolisian didesak untuk mengusut tuntas kemetongan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan. Kasus ini dinilai penuh kejanggalan dan menyisakan banyak pertanyaan publik, sehingga penanganannya harus transparan dan tuntas tanpa menyisakan ruang abu-abu. Anggota Komisi 3 DPR Gilang Dila Fareras menilai kasus diplomat muda ini bukan sekedar urusan pribadi keluarga korban, tapi juga menyangkut kredibilitas institusi penegak hukum. Kasusnya cukup menarik perhatian publik, karena itu akuntabilitas lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik juga menjadi sorotan, ujar Gilang dalam keterangan tertulis Sabtu 9 Agustus 2025.
Polda Metro Jaya sebelumnya menyimpulkan kemetongan Arya Daru tidak melibatkan pihak lain dan juga bukan akibat tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan. Namun keluarga korban belum puas dengan hasil tersebut dan meminta pemeriksaan lebih teliti, termasuk keterbukaan akses terhadap rekaman CCTV. Kilaf juga sependapat dengan pakar telematika Abimanyu Widjajar, juga menilai rekaman CCTV yang dirilis kepolisian memiliki banyak kejanggalan, mulai dari konstitusional, visual hingga logika kronologis peristiwa. Gilang menilai aparat penegak hukum wajib mengedepankan transparansi, apalagi mengedepankan apa ini juga menyangkut kasus atau figur aparatur negara di institusi strategis. Publik berhak tahu dan harus diyakinkan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, objektif, dan tidak selektif, tegasnya.